Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Prasetyo dengan NIM C1C019097. Kali ini saya akan membahas mengenai akad musyarakah. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Yang pertama kita bahas tentang definisi akad musyarakah. Definisi akad musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Menurut bahasa Arab, syirkah berasal dari kata syarikah, yasruku, syarikan atau syirkatan atau syarikatan, yang artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampur dua bagian atau lebih, sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Dan disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam satu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Kemudian jenis akad musyarakah. Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensinya. Yang pertama, syarikah amlak berarti suatu pengkongsian yang tidak perlu adanya suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya. Dibagi dua, yang pertama amlak jabr, terjadinya suatu pengkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, amlak ikhtiar, terjadi suatu pengkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian di atas. Bebas yaitu adanya pilihan atau menolak. Untuk menolak. Contoh dari jenis pengkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang lebih mendapat hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga. Kemudian syarikah ukut yang kedua jenisnya yaitu syarikah ukut, berarti pengkongsian yang berbentuk karena suatu kontrak. Ada beberapa. Yang pertama, inan merupakan bentuk pengkongsian di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal atau pekerjaan. Kemudian mufawadah merupakan bentuk pengkongsian di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Kemudian wujuh merupakan bentuk pengkongsian antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usaha atas kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbang nama baik, reputasi, kredit worthiness tanpa menyetorkan modal. Kemudian abnan atau amal. Syarikah ini merupakan syarikah sekerja di mana dua orang atau lebih yang sama atau berdekatan bentuk kerjanya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama. Kemudian jenis akad musyarakah berdasarkan kontribusi dan investasi. Ada dua, musyarakah permanen adalah musyarakah yang ketentuan di bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad, jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Kemudian ada musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah, adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan turun atau menurun dan pada akhir masa mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha masyarakat tersebut. Kemudian dasar syariah akad musyarakah. Yang pertama yaitu Al-Quran, jelas. Dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-12, jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang seperti itu. Kemudian dari hadis dari Abu Hurairah yang dirafa'kan pada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Kemudian ketiga, ijma. Berdasarkan sumber hukum di atas, maka secara ijma,
Para ulama sepakat bahwa hukum musyarakah yaitu boleh. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni telah mengatakan Muslim telah berkonsensus akan syarikah atau musyarakah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen daripadanya. Kemudian perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas nama. Kemudian sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.